kelompok 1, kelompok Kerajaan Kutai dari kelas 10D, dan dengan aku di sini Andrea Luana Krisdolo, Nathaniela Grimonia Cantik Salim. Nama saya Adila Rizal Tengkelayuk. Perkenalkan, nama saya Febrian Alvino Sula. Nah, pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan Kerajaan Kutai, atau mungkin teman-teman udah pernah belajar di SMP juga. Jadi, Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua Hindu di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, aku dan kelompok aku akan menjelaskan tentang Kerajaan Kutai. Oke, jadi pertama-tama kita akan membahas sejarah dari Kerajaan Kutai. Awal mula Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai didirikan oleh Kudungda, seorang tokoh yang diduga berasal dari Kamboja. Awalnya, Kutai hanyalah kelompok masyarakat berbentuk suku. Namun, seiring waktu, kelompok ini berkembang menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia, yang terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam. Diperkirakan kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 Masehi. Sumber utama sejarah Kutai adalah prasasti Yupa, yaitu tiang batu bertuliskan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Nah, kerajaan Kutai itu terbagi menjadi dua, yaitu Kutai Martadipura dan Kutai Kartanegara. Yang tadi dibahas adalah Kutai Martadipura. Sedangkan Kutai Kartanegara adalah kerajaan yang didirikan pada abad ke-17, yang datang dari para imigran dari suku Bugis yang berasimilasi dengan masyarakat Kutai. Mereka mendirikan kerajaan Kutai Kartanegara yang berkembang dan menjadi saingan dari Kutai Martadipura. Kejayaan Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mula Warman. Apa aja sih tanda masa kejayaan dari Kerajaan Kutai? Yang pertama, wilayah kekuasaan semakin luas terutama di Kalimantan Timur. Kedua, perekonomian berkembang pesat melalui perdagangan dan pertanian. Ketiga, militer diperkuat sehingga Kutai semakin disegani. Baiklah, sekian dari penjelasan aku, dan penjelasan ini akan dilanjut oleh Nathaniela. Oke, di sini aku Nathaniela mau menjelaskan bagian kehidupan masyarakat Kerajaan Kutai. Bagaimana kehidupan masyarakat Kutai? Sebagian besar masyarakat Kutai hidup dari bercocok tanam dan berdagang. Mereka juga memiliki keahlian dalam membuat kerajinan tangan seperti tenun dan anyaman. Agama Hindu sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Terbukti dari prasasti dan peninggalan arkeologi bercorak Hindu. Lalu bagaimana kerajaan Kutai runtuh? Tidak ada catatan pasti mengenai penyebab keruntuhannya, namun ada beberapa kemungkinan. Pertama, faktor internal seperti konflik dalam kerajaan atau masalah ekonomi. Yang kedua, faktor eksternal seperti serangan dari kerajaan lain atau perubahan politik. Keruntuhan Kutai Martadipura diperkirakan terjadi pada masa pemerintahan Maharaja Dharma Setia, raja terakhir yang gugur dalam perang melawan kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Anum Panji Mendapa. Sedangkan Kutai Kartanegara mengalami masa kejayaan di bawah pemerintahan Sultan Aji Muhammad Idris 1732 sampai 1778. Tetapi kemudian akhirnya mengalami kemunduran dan bergabung dengan Indonesia pada tahun 1960. Meskipun kerajaan Kutai telah runtuh, jejak sejarahnya masih bisa ditemukan. Beberapa peninggalan penting seperti prasasti Yupa, sumber utama sejarah Kutai, berisi tentang silsilah raja dan kehidupan masyarakat. Arka Hindu adalah bukti kuatnya pengaruh agama Hindu di Kutai. Dan peninggalan arkeologi memberikan gambaran kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kutai. Nah, itu dia penjelasan dari aku. Penjelasan ini akan dilanjut dengan Stefano. Raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai Martadipura. Yang pertama, kurungan akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Awalnya seorang kepala suku, kemudian mendirikan kerajaan Kutai
mengubah sistem pemerintahan dari suku menjadi monarki. Diperkirakan masih menganut kepercayaan lokal sebelum Hindu berkembang di Kutai. Yang kedua, Aswawarman awal abad ke-5 sebelum Masehi, putra kurungan dikenal sebagai Wangsakarta atau pendiri dinasti, memperkuat sistem pemerintahan kerajaan, melakukan ekspansi wilayah dan menyebarkan agama Hindu di Kutai. Dan yang ketiga, Mulawarman di pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi, raja terbesar yang membawa kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaannya, memperluas wilayah kekuasaan di Kalimantan Timur, meningkatkan ekonomi melalui pertanian dan perdagangan, dikenal sebagai raja yang bijaksana dan dermawan, memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahma. Yang keempat, raja-raja setelah Mulawarman tidak banyak tercatat di sejarah. Yang kelima, Maharaja Ramastia abad ke-13 sebelum Masehi, raja terakhir kerajaan Kutai. Martadipura berperang melawan kerajaan Kutai Kartanegara yang dipimpin oleh Aji Pangeran Amum Panji Medap. Gugur dalam pertempuran menyebabkan kerajaan Kutai Martadipura runtuh dan wilayahnya dikuasai oleh Kutai Kartanegara. Sejak saat itu Kutai Martadipura berakhir dan bergabung dengan Kutai Kartanegara yang kemudian berkembang menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kenalkan, nama saya Adil dari Citengkelayuk. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sistem pemerintahan kerajaan Kutai. Pertama yaitu sistem politik. Kerajaan Kutai menganut sistem monarki absolut, artinya raja memiliki kekuasaan penuh dalam pemerintahan. Kekuasaan raja bersifat turun-temurun, diwariskan dari ayah ke anak. Raja dibantu oleh para pejabat kerajaan yang terdiri dari bangsawan dan kaum Brahmana. Kedua adalah sistem keagamaan. Di kerajaan Kutai, agama Hindu menjadi agama resmi, namun kepercayaan asli masyarakat tetap dihormati. Raja dianggap sebagai wakil dewa dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Kaum Brahmana berperan penting dalam kehidupan keagamaan, termasuk dalam ritual agama Hindu. Yang ketiga adalah sistem ekonomi. Ekonomi kerajaan Kutai berkembang pesat berkat letaknya yang strategis di Sungai Mahakam. Mata pencarian utama masyarakat adalah pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Sungai Mahakam menjadi jalur penting untuk perdagangan dan transportasi. Raja mengontrol wilayah dan sumber daya termasuk hasil pertanian dan perdagangan. Yang keempat atau yang terakhir adalah sistem budaya. Kehidupan budaya di kerajaan Kutai merupakan perpaduan antara budaya asli dan Hindu. Sistem kasta sudah diterapkan, tetapi tidak seketat di India. Pengaruh Hindu terlihat dalam seni, sastra, dan kepercayaan masyarakat. Ditemukan prasasti Yupa, yaitu suku batu bertuliskan awal yang digunakan untuk upacara kurban. Penjelasan ini akan dilanjutkan oleh Febrian. Perkenalkan, nama saya Febrian Alvin Sula. Saya akan menjelaskan kesimpulan dari Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berkembang pesat di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Puncak kejayaannya terjadi di bawah Raja Mulawarman, namun akhirnya runtuh akibat berbagai faktor. Meskipun telah hilang, jejak kejayaannya tetap hidup melalui prestasi dan peninggalan sejarah yang menjadi bukti peradaban besar di Nusantara. Sejarah kerajaan Kutai mengajarkan kita pentingnya menjaga warisan budaya dan memahami asal-usul bangsa kita. Oke, sekian dari penjelasan kami. Kiranya video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Terima kasih. Bye. Bye!